Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video mengenai demonstrasi kontekstual atau aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Adapun tugas yang sudah dibuat itu ada dua, yaitu tugas pertama mengenai prakarsa perubahan yang berkaitan dengan pembelajaran, dan yang kedua adalah prakarsa perubahan yang akan berkaitan dengan sekolah. Yang pertama adalah prakarsa perubahan mengenai pembelajaran, yaitu prakarsa perubahannya meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Untuk poin pertama yang B buat pertanyaan utama, bagian pertanyaannya bagaimana cara paling efektif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika selama proses pembelajaran. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengaitkan pelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran, bagian pertanyaannya, hal apa saja yang paling mudah diingat peserta didik selama pembelajaran? Yang kedua, kegiatan apa yang menarik murid selama pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana memotivasi peserta didik supaya tidak bosan selama pembelajaran? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama, mendekatkan matematika dengan kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kegiatan praktek atau permainan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Yang ketiga, meminta peserta didik terlibat peran dan menyampaikan hasil penyelesaian. Yang keempat, melakukan refleksi bersama-sama setiap pokok bahasan. Yang ketiga, gali mimpi. Bagian pertanyaannya itu yang pertama, peserta didik bersemangat dalam pembelajaran matematika. Apakah peserta didik bersemangat dalam pembelajaran matematika? Yang kedua, apakah peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik terhadap materi? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat berprestasi di bidang matematika? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematika yang menyenangkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, memberikan semangat motivasi kepada peserta didik dan memberikan hadiah sederhana kepada peserta didik yang berprestasi sehingga mendorong peserta didik lain untuk ikut berprestasi. Selanjutnya, jabarkan rencana. Bagian pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang menyenangkan, dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat RPP dan perangkat lainnya yang di dalamnya terencana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas pendukung. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kebijakan. Yang keempat, mempelajari inovasi pembelajaran daring seperti Kahoot, Quizzes, dan Google Form. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagian pertanyaannya, bagaimana dapat terlaksana pembelajaran matematika yang menyenangkan, kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilannya, bagaimana evaluasinya. Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, setiap pertemuan pelajaran matematika 2 kali 30 menit. 2. Setiap pokok bahasan menggunakan model pembelajaran kontekstual metode yang berpusat pada murid. Yang ketiga, guru, peserta didik, kepala sekolah terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai perannya. Yang keempat, kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Yang kelima, guru lain atau teman sejawat memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Yang keenam, penggunaan IT dibiasakan dalam evaluasi pokok bahasan. Yang ketujuh, indikator keberhasilan jika memenuhi standar pencapaian minimum skor keberhasilan pada angket yaitu 75% dari total skor keseluruhan. Yang kedelapan, evaluasi dilakukan secara daring dengan memberikan angket menggunakan aplikasi Google Form di luar jam pelajaran atau di rumah. Sekian bagja yang pertama yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya adalah bagja yang berkaitan dengan sekolah, yaitu
Bagja yang berkaitan dengan sekolah, prakarsa perubahannya itu adalah meningkatkan minat baca melalui pojok baca di kelas. Bagian pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Bagian pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan minat baca melalui pojok baca? Selanjutnya, bagaimana mewujudkan pojok baca yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, survei minat baca melalui berita daring. Yang kedua, membuka dialog dengan murid, koordinator perpustakaan, vokasi kurikulum, guru, dan kepala sekolah mengenai program meningkatkan minat baca melalui pojok baca. Selanjutnya, ambil pelajaran. Bagian pertanyaannya, apa pengalaman keberhasilan sebelumnya membuat pojok membaca? Apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Bagaimana pengadaan buku pojok baca yang berhasil dilakukan selama ini? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei, melakukan pendataan kepada murid untuk mengetahui bacaan yang disukai, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki, kolaborasi dengan koordinator perpustakaan untuk memberikan buku pada tiap kelas, kolaborasi ke Wakasek sarana prasarana mengenai pembiayaan yang nantinya akan ditimbulkan pada perbaikan pojok baca di kelas. Selanjutnya, gali mimpi. Bagian pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok baca ini? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok baca? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kolaborasi dengan Wakasek kurikulum untuk pengadaan jadwal baca sebelum pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi dengan wali kelas untuk membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan di kelas. Yang ketiga, membuat form atau kotak saran tiap kelas. Yang keempat, kolaborasi dengan koordinator 9K untuk menambahkan pojok baca buku tersusun rapi dan bersih pada poin penilaian kelas bersih. Selanjutnya, jabarkan rencana. Bagian pertanyaan, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok baca yang diimpikan? Berapa lama target untuk menyiapkan pojok baca? Bagaimana pengaturan agar pojok baca tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok baca yang nyaman dan berkelanjutan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Dan terakhir, atur eksekusi. Bagian pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Kapan pojok literasi ini dapat dibuka? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Sekian pemaparan mengenai prakarsa perubahan. Yang pertama adalah prakarsa perubahan dari pembelajaran, khususnya plan pembelajaran matematika, dan yang kedua adalah prakarsa perubahan yang ada di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.